Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi menaikkan pujian syukur, menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, perlindungan, penjagaanmu sepanjang malam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian syukur kami, penyembahan kami kepadamu, menikmati hadirat-Mu, sebab hanya dekat Engkau kami kenal, sebab hanya dalam-Mu kami aman. Sebab itu biarlah di sepanjang umur hidup kami terus ada di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami, Tuhan. Sebab Engkau Immanuel yang berjanji menyertai kami, tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sedetik pun. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalan sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarlah rohmu di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada
indah bersamaku, ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Amin. Ku indah bersama, sekali kita ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah dalam hadiratmu, kami nikmati kasih-Mu, kami alami kuasa-Mu, kami nikmati damai sejahtera, sukacita berlimpah dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami kami bersyukur, kami bersyukur padamu, kami tinggikan disembah, hanya dekat padamu, hanya dekat padamu kami tenang, sebab Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menaungi kami, Engkau yang memagari kami, kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah, terpujilah, kami sembah. Haleluya. Haleluya.
terpujilah namamu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Haleluya. Haleluya. Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan. Kami muliakan namamu. Yesus. Yesus. Tuhan. Haleluya. 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 Engkau yang menyertai kami. Engkau yang menjagai hidup kami. Engkau yang memberkati hidup kami. Engkau yang memelihara kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa dan berdaulat
dalam hidup kami. Terima kasih. Dan Engkau berikan yang terbaik bagi kami. Semua Kau lakukan bagi kami. Karena Kau mengasihi kami. Kami sembah, kami puji, kami tinggikan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu. Kami tenang di dekat-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menaungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Bahkan di tengah badai sekalipun, kami tenang, sebab ada Engkau yang setia menjaga kami, melindungi, menjagai, memberkati kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang sungguh baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain hanya. Oh, haleluya. 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 Lingkupiku dengan sayap-Mu, ya. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa. Kau
kami Tuhan. Ikut ya dengan sayangku. Amin, amin. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas masa, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tetap tinggal tenang dalam segala keadaan yang terjadi. Karena kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Sebab itu, inilah yang menjadi kerinduan dan gaya hidup yang mau terus kami jalani di sepanjang umur hidup. Itu kami tinggal dekat pada-Mu, menikmati hadirat-Mu senantiasa dalam hidup kami, dan firman-Mu dalam kami. Ya, kami menikmati penjagaan, perlindungan, pemeliharaan, dan berkat-berkat. Menikmati kemurahan-Mu dan kebajikan di sepanjang umur hidup kami. Untuk pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dengan setia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan Ciaping. Ya, selamat pagi semuanya. Terima Terima kasih buat Heri untuk memberi tugas, meskipun ada banyak kekurangan. Di pagi hari ini saya percaya Roh Kudus menuntun kita semua. Pagi hari ini kita masukin di dalam firman Tuhan Hakim-Hakim yang kedua. Saya mau baca. Demikian firman Tuhan. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim,
Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan ini di dalam Yosua yang terakhir itu kemarin Pak Ramdi bawa, itu adalah sudah diperingatkan untuk generasi yang berikutnya untuk lebih bertanggung jawab lagi. Nah, di sini Tuhan dari ayat 1 sampai 5 ini Tuhan sudah mengingatkan ya. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan itu tidak pernah untuk membatalkan setiap apa yang Dia sudah janjikan. Kalau di dalam Kejadian itu Tuhan berjanji Dia akan memberikan tanah Kanaan itu kepada kita, kepada bangsa Israel. Nah, tapi kita boleh melihat kesetiaan bangsa Israel akhirnya berbalik ya. Nah, maka waktu waktu bangsa Israel masih bersama-sama dengan Yosua, bersama dengan Tuhan, mereka masih bisa menangis karena anugerah Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita kalau kita boleh masih mengingat kasih Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup kita? Kita masihkah bisa merasakan, bisa menangis karena sukacita buat penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya? Nah, kita baca lagi selanjutnya di ayat berikutnya, ketidaktaatan dan kekalahan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku.
Maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Nah, Bapak Ibu, kalau dari firman Tuhan ini, ceritanya ini mempersiapkan generasi ya. Nah, kalau dari generasi Yosua terus ke hakim-hakim, lalu kita boleh melihat bagaimana generasi yang sebelumnya, dan melihat waktu zaman Yosua bangsa Israel masih dituntun, masih taat, eh, mereka boleh melihat karena kenapa mereka itu masih bisa dituntun, karena dia bangsa Israel itu masih boleh melihat pertolongan Tuhan. Tuhan menuntun mereka ke padang gurun, mereka boleh melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Tetapi setelah zaman Yosua, mereka terpengaruh dengan eh, penyembahan berhala dari orang-orang Kanaan, lalu mereka menjadi kehidupan mereka, iman mereka menjadi tidak baik. Nah, makanya kita sebagai anak-anak Tuhan juga bagaimana kita mau mempersiapkan generasi kita ke depannya. Meskipun mungkin kita saat ini kita boleh berhasil, kita boleh melihat usaha kita boleh berjalan dengan baik, anak-anak kita juga udah rasanya sudah bukan jadi beban kita. Tetapi kita masih ada generasi, kalau saya merasakan masih ada generasi buat cucu-cucu saya ya. Jadi kalau dengan mereka itu nilai-nilai dari Kristus itu harus terus kita tanamkan ya. Seperti di dalam Amsal 22 itu katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Nah, kita lihat sedangkan orang Israel di zamannya Yosua itu, Yosua bagaimana mengajarkan firman Tuhan, terus mereka melakukan perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel, tapi tetap juga bangsa Israel itu orang-orang yang tegar tengkuk, sedangkan Tuhan sudah memberi hukum 10 perintah Tuhan itu, yang harus dikasih itu adalah Tuhan, tidak ada Allah lain. Tetapi kita boleh melihat bangsa Israel selalu berbalik, hidupnya berbalik, dan mereka menyembah patung Baal. Nah, kita boleh melihat akhirnya mereka hidup yang tidak berkenan ya. Nah, makanya kita menjadi tugas kita, tanggung jawab kita seperti Pak Ramli katakan waktu itu di Yosua yang terakhir itu, bahwa kita semakin hari hidup di dalam Tuhan itu mempunyai tanggung jawab yang lebih besar ya ke generasi kita berikutnya. Kalau akhir-akhir ini ya, kami juga mempersiapkan generasi buat anak kami yang nomor 3 itu ya. Sebetulnya rasa hati berat, tetapi ya itu waktu kami mau taruh dia di yayasan, firman Tuhan itu datang dalam Ibrani 12 ayat 11. Saya itu harus memotivasi diri saya, dan saya juga berbicara kepada suami saya, kita harus motivasi diri kita, bahwa kita harus melihat ke depan, bahwa pasti perbuatan Tuhan itu yang akan melakukan ke atas anak saya. Dan dia itu, saya melihat bahwa kalau kita melakukan dengan keadaan sekarang dengan duka cita, tapi nanti yang akan datang ke depannya itu pasti dengan sukacita, karena tidak membuat malu kepada keluarga ya. Nah, waktu itu saya dapat ayat firman Tuhan di dalam firman Tuhan Ibrani 12 ayat 11 katakan bahwa
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, Bapak Ibu, pagi ini sesuai dengan firman Tuhan ini bahwa kita hidup, ya apalagi yang sudah jadi orang tua ya, yang sudah punya anak cucu, mempersiapkan generasi kita ya. Nah, memang kita waktu mempersiapkan untuk generasi kita ke depan, kita jangan seperti tidak pernah kita sampaikan sesuatu firman Tuhan, kebenaran itu kepada anak dan cucu kita ya, sehingga tidak menghasilkan sukacita, bahkan menghujat nama Tuhan. Nah, sebaliknya yang seperti cerita anak saya ya. Nah, memang firman Tuhan itu datang sebelum waktu itu kami antar dia ke Malang, rasa duka cita. Sampai saat ini saya tuh masih kalau teringat itu, rasanya hati saya itu rasa kasihan gitu ya. Tapi kami berdua suami istri sepakat untuk mempersiapkan masa depan dia ya. Nggak mungkin selamanya dia hanya main HP, nonton TV, nggak punya aktivitas, apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus kerjakan untuk diri dia sendiri ya. Makanya saya bilang dia harus mempunyai disiplin, dia harus bisa mandiri, dan dia harus berkarya, saya bilang sama suami saya. Karena eh, karakter yang dia miliki, ya bukan, saya tidak tahu karakter keturunannya, karena dia adalah 2 minggu, umur 2 minggu ada di tangan kami, tidak tahu keturunannya dari mana. Jadi itu yang membuat beban supaya jangan ketika kami suami istri nggak ada lagi, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, makanya kami percaya bahwa sukacita itu akan datang meskipun kami berat untuk melepaskan karena ya untuk di yayasan kita tahu keterbatasan semua yang bakal dia hadapi ya. Nah, tapi itu kami percaya bahwa nanti satu waktu dia akan mendapatkan yang terbaik untuk hidup dia sendiri ya. Nah, jadi balik lagi kepada firman Tuhan, itulah persiapan kita seperti Yosua sudah selalu memberikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kan tetapi ke depannya di depannya bangsa Israel itu generasi yang ke depannya itu masih tetap tidak seperti waktu zamannya Yosua. Nah, Bapak Ibu, pagi ini firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tetap sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang tua, apa yang kita harus lakukan buat generasi kita yang ke depan. Jangan seperti yang ada di dalam firman Tuhan pagi ini, sehingga mereka menyembah patung berhala, sehingga mereka lari dari kepercayaan mereka. Nah, sehingga mendukakan hati Tuhan ya. Makanya itu dikatakan di firman Tuhan itu judulnya Malaikat Tuhan di Bokim ya. Nah, itu jeritan, tangisan, arti Bokim itu ya, saya baca-baca ya. Nah, Tuhan itu mempunyai jeritan hatinya, duka citanya kepada kita anak-anaknya ya, ketika kita tidak melakukan apa yang dia perintahkan ya. Nah, Bapak Ibu, saya tidak panjang lebarkan firman Tuhan pagi ini. Mungkin suami saya akan sampaikan karena dia hari-hari ini juga mentrainer untuk generasi yang akan datang ya. Saya percaya ada banyak hal yang Tuhan taruh dalam hidup dia. Saya juga nggak ngomong, tapi saya merasakan pagi ini dia harus berbicara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji Tuhan.
baik untuk istriku, ya, bagaimanapun suami istri harus ada kesepakatan ya. Jadi kalau kita lihat hari-hari ini, kenapa kita harus persiapkan generasi-generasi. Hari-hari ini ya, setelah saya mengikuti beberapa pembicaraan-pembicaraan orang-orang yang dipakai Tuhan juga. Sesungguhnya kalau kita jadi orang tua, kalau kita tidak ya kan mempersiapkan generasi kita dengan baik, maka sampai hari ini generasi itu jadi susah. Ya. Jadi saya lihat hari-hari ini kan sudah katanya zamannya stroberi lagi kan. Nah, jadi di sini saya juga melihat dan berpikir bagaimana ya kan ya saya sudah mulai tua ya. Jadi saya lihat ya kan generasi-generasi sekarang ini kok seperti ini. Maka saya mengambil keputusan membangun satu training ya kan. Saya lihat setelah saya mengajar mereka, kenapa mereka ini bekerja tidak maksimal, ya kan? Ya, saya punya pengetahuan juga tentang pria. Pria itu sebagai sumber, jadi saya mulai ajak mereka untuk bercerita. Dan akhirnya setelah kita masuki dan mulai dengan training itu, saya baru tahu dari semua itu 98% ya kan mengalami satu ya kan broken home ya, dari 16 orang ya kan itu ada 12 yang broken home ya. Nah, yang lebih parah lagi saya terkejutnya, satu anak itu dia nggak berhenti menangis ketika kita bicara hati Bapak buat mereka dan bagaimana mereka harus melepaskan pengampunan itu, ya kan? Akhirnya saya tanya, ya kan? Dia umur 24 tahun. Saya kaget, dia bilang ibu dia 35 tahun, ya. Berarti memang latar belakang mereka semuanya penuh dengan dosa, ya. Sehingga apa? Mereka tidak bisa maksimal karena bebannya begitu berat. 2 hari saya menggodok mereka, baru mereka tuh mukanya boleh cerah, ya, dan mulai bisa bicara, bisa mulai belajar briefing, ya kan. Nah, jadi bagaimana dengan anak-anak kita? Ya, kita juga harus persiapkan. Sedangkan di sini firman Tuhan katakan orang Israel itu menyembah berhala pada zaman hakim-hakim, ya kan? Zaman Yosua masih. Nah, zaman hakim-hakim semua orang Israel sudah menyembah banyak. Jadi dengan kita bagaimana? Dengan kita selalu andalkan Tuhan, percaya, ya kan? Generasi anak kita mungkin oke, tapi gimana generasi cucu kita? Maka seperti istri saya bilang, ya Tuhan tuh baik kalau buat saya. Ketika dalam kegelisahan, ya tadinya saya dululah lebih gelisah, saya lihat, ya kan, gimana gitu loh. Tapi istri saya kasih ayat Ibrani tadi, ya kan, oh benar, saya ingatkan ayat itu, ya kan. Ketika ada beban itu, ya kan, yang datang duka cita. Tapi kalau kita mau belajar, ya kan, akhirnya sukacita. Tapi isi saya bisa melupakan lah, sudah mulai bisa kuat. Tapi isi saya lihat kali ini isi saya yang menjadi beban yang begitu berat ya sampai hari ini ya kan. Ya saya lihat ya kita perlu berdoa minta kekuatan buat isi saya. Karena apa? Memang tidak gampang. Ya.
Karena kami mau persiapkan ya kan bagaimana generasi-generasi ini. Jadi saya mengajak kita semua, mari jadi orang tua, kita jangan hanya hidup aja, tapi kita harus belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan kita pagi ini, ya kan? Firman Tuhan sudah jelas mengatakan, ya kita harus ya mempersiapkan bagaimana generasi kita setelah kita lihat Yesua, ya kan? Nah, zaman hakim-hakim mereka sudah banyak. Di sini jelaskan orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Jadi ini yang kita tidak inginkan, hidup-hidup masa depan kita itu akhirnya melukai hati Tuhan. Demikian yang saya tambahkan supaya semua kita diberkati. Silakan Her. Oke, terima kasih untuk Ko Simon Syafing. Jadi ini pesan penting bagi setiap kita orang tua tentunya untuk membuat anak-anak kita, bahkan kalau tadi Ibu Simon sampai dia udah mikirin generasi cucunya untuk mengenal Tuhan. Karena kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal 2 tadi, ayat 10 khususnya, di situ kan kita bisa membaca bagaimana bisa muncul generasi yang nggak kenal Tuhan, yang nggak tahu perbuatan-perbuatan yang Tuhan buat di dalam zaman nenek moyang mereka. Padahal kita tahu betapa dahsyatnya perbuatan-perbuatan Tuhan di sepanjang perjalanan sejarah bangsa Israel, nenek moyang mereka. Mulai dari Mesir, dipimpin di padang gurun, menduduki tanah Kanaan, ada perbuatan-perbuatan besar ajaib yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi Hakim-Hakim 2 ayat 10 katakan, sampai muncul generasi yang nggak mengenal Tuhan, yang nggak mengenal perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Wow, itu sesuatu yang menjadi warning bagi kita, orang tua. Jangan sampai anak-anak kita menjadi generasi yang nggak kenal Tuhan dan nggak ngerti perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Makanya mari kita jadi orang tua seperti apa yang Ko Simon Syafing sampaikan tadi. Didik anakmu sejak kecil. Kalau Bapak Ibu baca di 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, memang dari kecil anak-anak kita harus dididik. Dan kembali saya mau ingatkan, jangan gantungkan pendidikan rohani kenal Tuhan itu kepada gereja, kepada guru sekolah minggu. Mereka cuma 1 minggu, cuma setengah jam sampai 1 jam. Tapi hari-hari hidup mereka itu bersama dengan orang tua. Jadi memang ada tanggung jawab orang tua dari sejak kecil kita cerita tentang apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Kita ingetin, kita dorong, kita nasihati untuk mereka hidup mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Sehingga generasi di bawah kita itu akan terus mengenal Tuhan. Dan tentu pesan yang sama kita ingatkan kepada anak kita untuk mendidik anak mereka, yaitu cucu kita. Ya bersyukur kalau seperti Pak Simon, Ibu Simon tadi katakan, mereka masih ada ketika cucu-cucu mereka sudah ada. Sehingga selain orang tua mereka, maka Coach Simon, Syafing sebagai akong, ama, nai-nai, yeye, masih bisa memberikan nilai-nilai untuk mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Bahkan kalaupun seperti mamanya Ibu Simon, sampai 4 generasi, itu pun masih punya kesempatan untuk mengajar cicit-cicitnya untuk kenal Tuhan. Jadi seperti yang kemarin Pak Yosia juga sudah singgung, hari ini kita diteguhkan lagi betapa pentingnya peranan orang tua. Jadi tolong jangan sampai kita menjadi orang tua yang nggak tahu apa-apa tentang firman Tuhan, sehingga kita menjadikan itu alasan kita nggak bisa ngajarin anak-anak kita untuk kenal Tuhan, dan kita hanya mengandalkan dan menyuruh mereka. Nggak salah suruh mereka setia beribadah, komsel. Nggak salah Bapak Ibu. Tapi maksud saya jangan menggantungkan semua hanya kepada mereka. Karena tugas yang utama bagi kita sesungguhnya adalah mendidik anak-anak kita. Ya makanya sekali lagi ya saya mendorong kita yang ada di Koram Deo setiap hari kita bisa dengar firman. Kita punya pengetahuan banyak tentang Tuhan. Mari ajar anak-anak kita. Bahkan kalau engkau masih diizinkan hidup sampai generasi cucu-cucumu ada, ajar mereka juga untuk kenal Tuhan.
supaya nggak terjadi seperti ayat 10 dari Hakim-Hakim 2 ini. Sampai muncul generasi yang nggak kenal Tuhan, yang nggak tahu perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, bahkan mungkin menegur kita, menasehati kita. Ya kalau ditegur bertobat, kalau dinasehati terima dan lakukan. Itu yang harus kita kerjakan. Oke, terima kasih untuk Simon Syaping. Dan biarlah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ajarin anak-anak kita. Seperti firman Tuhan katakan. Waktu duduk, waktu baring, waktu jalan. Dimanapun kita ada. Oke? Willy yang doa ya. Nanti ditutup oleh... Ya, Pak. Oke, silakan Will. Oke, semuanya, marilah kita masuk ke dalam doa. Bapak, terima kasih pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang Kau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan mengingatkan kami Tuhan, untuk selalu menceritakan Tuhan kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, kepada seluruh generasi yang ada di bawah kami maupun ada orang tua kami Tuhan. Hanya kami tetap setia Tuhan, sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, untuk hamba-Mu yang telah menceritakan firman-Mu Tuhan, untuk Bu Simon dan Pak Simon Tuhan. Biarlah Engkau memberkati senantiasa Tuhan, kehidupan mereka Tuhan. Berkati setiap kesehatan Bu Simon maupun Pak Simon Tuhan. Berkati juga keluarga mereka, anak cucu mereka serta menantu mereka Tuhan. Berkati juga usaha, pekerjaan, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Berkati juga setiap pelayanan mereka Tuhan. Bapak, kami juga bersyukur Tuhan. Untuk pagi ini Tuhan, untuk setiap anggota Koramdeo yang hadir pada malam pagi ini Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan yang memberkati setiap pelayanan kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat Tuhan. Berkati setiap kesehatan, pekerjaan, usaha, serta setiap keluarga kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, untuk Pak Budi Tuhan yang menjalani operasi kanker hati Tuhan. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan untuk Pak Budi Tuhan. Berikan juga untuk pemulihan pasca operasinya Tuhan. Kami serahkan Pak Budi ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memeliharanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk papanya Dorcas Tuhan. Untuk kondisi tangannya Tuhan yang jatuh dari motor Tuhan. Biarlah Tuhan ada kesembuhan di tangannya Tuhan. Biarlah Papa Dorcas Tuhan bisa mengalami Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Papa Dorcas Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu selalu menyertainya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk operasi Chris yang lancar Tuhan. Biarlah Tuhan terus pulihkan dan menyembuhkan hidung dan mulut yang telah dioperasinya Tuhan. Kami serahkan Chris ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai Chris dan keluarganya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Pak Buyung Tuhan. Engkau pulihkan Tuhan untuk radang tenggorokan dan pita suaranya Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan Engkau pulihkan, Kau sehatkan Tuhan. Kami serahkan seluruh kesehatan Pak Boyong ke dalam tangan-Mu. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk Ko Andreas. Tuhan terus jamah hatinya dan bisa Ko Andreas percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan dalam hidupnya. Kami bersepakat Tuhan. Kami berdoa untuk Ko Andreas. Biarlah Ko Andreas mengalami Engkau Tuhan. Bisa mengenal Engkau dan seluruh keluarganya diselamatkan. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam kuasa-Mu, Tuhan. Biarlah senantiasa sukacita, damai sejahtera, Tuhan. Penyertaan-Mu menyertai bangsa ini. Biarlah para pemimpinnya, baik itu presiden, wakil presiden, maupun jajaran terbawahnya, Tuhan. Engkau tak kasih roh takut akan Engkau, Tuhan. Setiap keputusannya, Tuhan. Kami yakin itu berasal daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, buat anugerah-Mu. Kami sudah naikkan pokok-pokok doa kami. Kami percaya Tuhan yang sudah mendengarkan setiap seruan kami. Pagi ini Tuhan, Engkau tolong buat firman-Mu, biarlah tidak berlalu dengan sia-sia. Apa yang Tuhan sudah ingatkan, ajarkan kepada kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah percaya kepada Engkau. Dan kami dapat lakukan serta kami beritakan kepada anak cucu kami, Tuhan, dan keluarga kami. Sebab itu mampukan kami, berikanlah kekuatan Roh Kudus-Mu agar kebenaran firman-Mu, biarlah mereka boleh melihat ada Engkau dan mereka tetap teguh di dalam Engkau sampai Engkau datang menjemput kami kali yang kedua, Tuhan. Engkau tolong Tuhan supaya tidak sia-sia seluruh keturunan bagian bawah-bawah beserta cucu kami, Tuhan. Tuhan tolong kiranya berkati juga setiap usaha anak-anak-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang di Koramdeo ini, Tuhan. Mungkin kami tidak tahu pergumulan mereka, tapi kami percaya ketika mereka setia melakukan apa yang Engkau perintahkan, ada jawaban bagi hidup mereka, Bapa. Terima kasih, biarlah Tuhan menuntun dalam pekerjaan, dalam perjalanan hidup kami semua, Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia Allah yang maha tinggi yang dari Bapa kita. Damai sejahtera menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Oke, berkati. semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati.